Bab 1 mengantarkan Dewa Perang. Langit di saat senja semakin gelap. Tempat yang sangat dingin di wilayah utara. Sebuah mobil jeep berwarna hijau militer sedang berjalan di sepanjang jalan bersalju. Meniup badai salju, seorang pemuda di kursi belakang mengusap matanya yang merah. Di belakang mobil jeep, ada kerumunan orang berkulit hitam, berseragam sekilas, terlihat tak berujung, militer. Pada saat ini, kelima jari mereka membentang, jari tengah mereka sedikit jari mereka saling mendekati bagian pelipis, mengangkat alis ke atas, mata mereka menatap ke arah mobil jeep yang menjauh. Mengantarkan Dewa Perang, mengantarkan Dewa Perang. Tiba-tiba, semua orang berteriak dengan serempak, seperti gelombang demi gelombang yang akan mengguncang dunia. Pria yang mengemudi, bernama Ma Chao, memandang pemuda di kaca spion dengan mata yang memerah, dan dengan enggan mengatakan, "Pelindung, apa Anda benar-benar ingin pergi?" Nama asli pemuda itu adalah Yang Chen, dia telah memberikan kontribusi besar dan pencapaian luar biasa di militer hanya dalam waktu 5 tahun. Pada usia 27 tahun, dia telah menjadi pelindung dalam bagian militer termuda dalam sejarah, menjaga kota Jiuzhou di wilayah utara. Setelah menjadi pelindung, dia telah memenangkan banyak pertempuran dan gelar Dewa Perang yang tak alahkan Prion. Wilayah utara hari ini telah berubah menjadi kota yang tak terkalahkan, siapa lagi yang akan berani melawan? Setelah Yang Chen selesai bicara, dia mengambil foto dengan latar belakang merah dan memakai pakaian putih, yang ternyata adalah foto surat nikah. Dalam foto itu ada dia dan seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik. Wanita itu terlihat berusia 20 tahun, dengan rambut panjang diikat di belakang kepalanya, matanya yang indah, hidungnya yang mancung, bibirnya yang seksi, sekilas lebih cantik daripada artis. Namun, di dalam foto itu dia tidak senang. "Qinzi, kamu baik-baik saja kan?" Yang Chen menatap wanita cantik itu di foto dan bergumam. Melihat satu-satunya foto mereka, senyum bahagia muncul di sudut mulutnya, dan pikirannya sudah terbang kembali seperti semula. 5 tahun lalu, Qinzi yang sedang menjalani tahun terakhir di perkuliahannya, mendirikan grup Sanhe dan menjadi presiden kecantikan terkenal di Jiangzhou. Pada saat perkembangan grup Sanhe yang grup Sanhe paling penting, dia dijebak, dibius, dan punya hubungan dengan petugas keamanan grup Sanhe. Dan petugas keamanan yang beruntung, ini adalah Yang Chen. Wanita cantik nomor 1 di Jiangzhou, bercinta dengan petugas keamanan perusahaan. Sebelum Yang Chen dan Qinzi meninggalkan hotel, berita utama Jiangzhou ini telah menduduki posisi puncak, dan banyak media yang mencetak ulang. Untuk sementara, orang kaya dan orang biasa di Jiangzhou semua tahu wanita cantik nomor 1 di Jiangzhou berhubungan dengan petugas keamanan perusahaan. Dalam semalam, sebagian besar nilai saham grup Sanhe turun. Untuk meminimalkan dampaknya, keluarga Qin mencari Yang Chen dan menikahkan mereka. Berita pernikahan mereka menyebar dengan cepat, menyebabkan sensasi di seluruh Jiangzhou, dan keluarga Qin menjadi bahan tertawaan. Hanya sesaat setelah pergi dengan tenang, agar suatu hari untuk Qinzi. Yang Chen dia layak. Selama 5 tahun terakhir, sosok cantik itu selalu muncul di benaknya, yang menjadi pendorong baginya untuk melangkah ke puncak kejayaan. Namun, setiap kali dia memikirkan wanita ini, hati Yang Chen penuh dengan rasa bersalah. 3 hari kemudian, di Bandara Internasional Jiangzhou, sebuah pesawat penumpang Boeing 747 perlahan mendarat. Akhirnya pulang, Yang Chen turun dan melangkah ke tanah kota Jiangzhou, dengan senyum yang telah lama hilang di mulutnya. "Wow, Ibu, kamu di mana?" Begitu Yang Chen keluar dari bandara, dia mendengar seorang gadis kecil menangis. Entah kenapa, jantungnya tiba-tiba menegang. "Pelindung." Begitu Ma Chao hendak berbicara lalu disela oleh Yang Chen, "Sejak aku meninggalkan wilayah utara, aku bukan lagi pelindung, nama ini tidak diizinkan untuk muncul lagi." Melihat Yang Chen dengan wajah serius, Ma Chao gemetaran, dan dengan ragu-ragu teriak, "Kakak Yang Chen." Setelah melihat Yang Chen tidak menanggapi, dia tersenyum dan mengatakan, "Kakak Yang Chen, gadis kecil itu mirip denganmu, apa kalian bersaudara?" Yang Chen tanpa sadar melihat gadis kecil itu, tetapi setelah melihat, dia tidak bisa lagi menjauh, dan rasa keakraban yang kuat melanda. Apalagi saat gadis kecil itu menangis, hatinya terasa sakit. Seolah sedang merasakan sesuatu, gadis kecil itu tiba-tiba berhenti menangis dan menatap Yang Chen dengan mata berkaca-kaca. Kedua mata mereka saling berhadapan, yang memungkinkan Yang Chen untuk melihat wajah gadis kecil itu dengan lebih jelas,
tetapi rasa kedekatan itu bahkan lebih besar. Wajahnya yang indah, kulitnya yang sehalus giok, matanya yang indah bersinar, bulu matanya sangat panjang tertutup oleh air mata. Gadis kecil itu baru berusia 4 tahun, meski usianya masih kecil, dia sudah wanita yang cantik. Saat dia besar nanti, dia menjadi sudah pasti seorang gadis cantik yang akan membuat semua pria tergoda. Atergo. Ayah! Gadis kecil itu tiba-tiba teriak. Sebelum Yang Chen sempat bereaksi, gadis kecil itu berlari dengan gembira dan memeluk kakinya. Bam! Pada saat ini, Yang Chen merasakan dengungan di benaknya. Ma Chao yang berada di samping, juga tercengang, mulutnya bergerak-gerak, ini bukan putri kakak Yang Chen kan. Setelah beberapa saat, Yang Chen sadar, berjongkok dan menatap gadis kecil yang menatapnya dengan matanya yang besar, dan mengatakan selembut mungkin, gadis kecil, kamu salah orang, aku bukan ayahmu. Petik 2, Hiks. Tanpa diduga, tepat setelah Yang Chen selesai berbicara, gadis kecil itu menangis lagi, lalu mengatakan, ayah tidak menginginkanku lagi. Ayah tidak menginginkanku lagi. Para pejalan kaki melihat ke samping dan menunjuk ke Yang Chen. Melihat gadis kecil itu menangis lagi, Yang Chen merasa hatinya hancur dan sempat bingung untuk beberapa saat. Dia sebagai pelindung wilayah utara telah membuat banyak orang ketakutan, tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan seorang anak berumur 4 atau 5 tahun. Jika kejadian ini menyebar, pasti banyak orang akan terkejut. Gadis kecil, aku benar-benar bukan ayahmu. Hiks. Ayah tidak menginginkanku lagi. Setiap kali Yang Chen bicara, gadis kecil itu akan menangis lebih keras. 5 menit kemudian, Yang Chen yang sudah berkeringat akhirnya berkompromi dan dengan lembut menggendong gadis kecil itu. Gadis kecil itu menatap Yang Chen dengan air mata yang terus menetes. Dari awal sampai akhir, tangan kecil itu menempel di pakaian Yang Chen karena takut Yang Chen akan meninggalkan dirinya. Ayahnya saja, kakak Yang Chen, karena gadis kecil ini sangat menyukaimu, lebih baik kamu menjadi veteran. Ma Chao mengatakan sambil tersenyum, dan segera menutup mulutnya saat melihat mata Yang Chen yang setajam pisau. Dalam keputusasaan, Yang Chen membawa gadis kecil itu ke kantor keamanan bandara. Gadis kecil itu menangis lagi, tetapi Yang Chen akhirnya pergi dengan Ma Chao. Ketika keduanya baru saja pergi, seorang wanita berambut panjang dengan pakaian formal hitam ketat buru-buru ke kantor keamanan bandara. Xiao, ketika dia melihat gadis kecil yang menangis itu, dia langsung menangis dan bergegas mendekat, memeluk gadis kecil itu dengan erat dan tidak pernah ingin melepaskannya. Baginya, gadis kecil adalah hidupnya. 5 tahun yang lalu, tidak lama setelah menikah, dia mengetahui bahwa dia hamil. Tetapi pria itu tiba-tiba menghilang sampai ibunya memberitahu dia bahwa pria itu meminta 500 juta yuan kepada ayahnya dan pergi. Pada saat itu dia hampir ingin bunuh diri, tetapi setiap kali dia memikirkan bayi di perutnya, dia akhirnya bertahan diri. Dalam 5 tahun terakhir, dia mengalami penghinaan, bahkan selama kehamilannya bisnis yang dia dirikan diambil alih oleh keluarga, semua itu karena pria itu. Dia membenci pria itu, pria yang pergi tanpa pamit dan menghilang selama 5 tahun. Ibu, Xiao sudah bertemu ayah. Gadis kecil dengan mata besar yang bersinar itu mengatakan, lalu mulutnya cemberut dan ingin menangis lagi, tapi, ayah tidak menginginkanku lagi. Mendengar perkataan gadis kecil itu, wanita berambut panjang itu gemetaran, seolah disambar petir, tatapan matanya langsung tertegun. Entandahubungnoel.com. Bab 1 mengantarkan Dewa Perang. Langit di saat senja semakin gelap. Tempat yang sangat dingin di wilayah utara. Sebuah mobil jeep berwarna